Finally, Bitcoin menyentuh 90.000 US dollar per koinnya. Di video kali ini kita akan kembali update mengenai perkembangan terbaru dari pasar kripto, khususnya Bitcoin dan juga altcoin. Dan seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, aku sudah memberikan beberapa skenario dan sepertinya Bitcoin itu tetap suka untuk merealisasikan skenario yang pertama nih teman-teman ya. Seperti saat sebelum dia mengalami breakout. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk saat ini nih, pasar kripto itu sudah hampir mendekati 3 triliun US dollar untuk market cap-nya. Dan ini ada kenaikan sebanyak 6,33%. Dan surprisingly sih sebenarnya yang cukup menjadi perhatian saat ini adalah altcoin teman-teman. Terutama dari segi pergerakan harga Ethereum. Di mana untuk Ethereum sendiri selama 24 jam terakhir itu sudah mengalami kenaikan 12%. Ini ada apa? Aku nggak mau bilang kalau ini adalah awal dari dimulainya alt season. Karena sebenarnya alt season itu udah sempat terjadi pada sekitar bulan November 2024 lalu. Tapi ya siapa tahu ya teman-teman, ini adalah alt season yang kedua di mana memang akan menjadi alt season yang lebih besar daripada alt season yang pertama. So, kita lihat aja teman-teman ke depannya akan seperti apa. Tapi ini sih udah jadi pertanda yang cukup bagus ya teman-teman untuk sektor altcoin terutama. Karena kalau kita cari tahu ciri-cirinya itu kan memang altcoin outperform Bitcoin. Nah, ini kita lihat selama 24 jam terakhir Ethereum sebagai raja dari altcoin itu udah terlihat mulai mengungguli performance Bitcoin selama 1 hari terakhir. Tapi jangan pede dulu gitu ya. Kita bakal lihat nih ke depannya apakah ini masih akan terus konsisten dia outperform Bitcoin terus atau justru cuma di awal-awal aja. Nah, Bitcoin finally udah menyentuh 93.000 teman-teman. Kayaknya sih untuk angka tertingginya tadi tuh sempat ke 94.000 ya. Jadi kita lihat di sini kalau di CMC sih sebenarnya tercatatnya di 93.847. Mungkin ya membentuk wick aja gitu ke 94.000. Nah, sebelum kita ke analisa teknikal, di sini aku mau update dulu ke teman-teman. Sebenarnya ada sentimen apa sih yang menyebabkan kok Bitcoin tiba-tiba terbang gitu. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah tahu bocorannya nih kalau ternyata SEC sekarang udah punya ketua yang baru. Dimana sebelumnya kan seperti kita ketahui ya, Trump itu sejak sebelum dia diterima sebagai presiden, dia udah membuat semacam campaign ya di konferensi Bitcoin. Dia bilang kalau dia bakal memecat Gary Gensler nanti pada saat dia terpilih sebagai presiden. Kenapa? Karena kan Trump ini terkenal sebagai presiden yang pro dan sangat mengadopsi Bitcoin gitu ya. Jadi dia nggak mau nih di masa kepemimpinannya ada orang-orang yang anti sama Bitcoin ataupun kripto. Dan Gary Gensler itu sepanjang masa jabatannya terkenal sebagai orang yang anti terhadap kripto ya, mulai dari pernah mengkasuskan XRP, lalu membuat daftar 10 altcoin yang tidak terdaftar di peraturan SEC dan lain sebagainya. Jadi banyak tuh teman-teman ya bukti-bukti yang menyatakan kalau Gary Gensler itu anti terhadap kripto. Nah, sejak Trump itu diterima ataupun sejak Trump itu mendapatkan hasil polling pemilihan presiden yang cukup tinggi nih dibandingkan lawannya yaitu Kamala Harris, di situ Gary Gensler mengundurkan diri ya kan teman-teman. Kalau ingat dia sempat nge-tweet kalau dia tuh udah nggak lagi menjabat sebagai ketua SEC. Setelah itu teman-teman mungkin ada masa senggang ya di mana Trump ini mulai mencari-cari siapa sih orang yang cocok gitu ya untuk menggantikan Gary Gensler, dan dia maunya yang pro terhadap kripto. Trump itu sudah memilih Paul Atkins untuk menggantikan posisinya sebagai ketua SEC teman-teman. Dan kenapa ini disambut dengan positif oleh komunitas dan juga pasar kripto? Karena memang Paul Atkins ini terkenal sebagai orang yang ramah terhadap kripto. Nah, ini teman-teman mungkin boleh search aja di ChatGPT, di Google, atau di Wikipedia. Jadi Atkins ini memang dulunya menjabat sebagai co-chair teman-teman ya dari token aliansi Chamber of Digital Commerce ya. Dan memang dinilai dari situ aja rekam jejaknya, oh dia memang cukup
terbuka ya terhadap inovasi termasuk untuk dunia digital yaitu Bitcoin dan juga blockchain seperti itu. Dan memang sebelumnya juga Paul Atkins ini memang menjabat juga sebagai komisioner di SEC dari 2022 sampai dengan 2008 teman-teman. Jadi bisa dibilang karirnya udah cukup lama ya, nggak bisa dibilang baru. Dan kalau kita lihat dari backgroundnya, dia nggak ada ke arah yang hawkish gitu ya terhadap kripto gitu, dan khususnya di sini Bitcoin, karena justru dia dulu pernah tergabung gitu ke dalam grup aliansi advokasi The Chamber of Digital Commerce yang memang di dalamnya itu anggota-anggotanya sangat mendukung terhadap teknologi blockchain dan juga kripto seperti itu. Bukan hanya itu teman-teman, di sini juga kalau kita lihat nih, ketua SEC yang baru itu katanya sekarang lagi mempertimbangkan nih lebih dari 70 pengajuan ETF kripto termasuk Solana dan XRP. Kemarin juga sempat dengar kan kabar katanya Doge itu mau rilis ETF-nya juga teman-teman, dan ini membuka semacam pintu peluang baru teman-teman untuk altcoin sebenarnya ya. Kalau yang aku lihat di sini bukan ke momentum Bitcoin lagi, cuma ke altcoin. Kalau memang sampai Solana dan XRP itu disahkan ETF-nya. Karena ya semoga aja dari segi Paul Atkins-nya itu bisa mempertimbangkan dengan baik ya, nggak kayak dulu kan Gary Gensler itu nunda-nunda lah, terus sempat bilang hoax lah, kabar yang beredar dan lain sebagainya. Nah kalau Paul Atkins ini harapannya sih semoga tidak banyak drama ya teman-teman, dan kalaupun misalnya terjadi penolakan itu harus ada alasan yang make sense gitu untuk dijabarkan ke publik kenapa dia menolak ETF seperti itu. Karena kan dari secara backgroundnya aja dia mendukung nih terhadap inovasi di dunia digital yaitu mata uang kripto seperti itu. Nah jadinya teman-teman setelah muncul dua berita ini, yang pertama tadi Paul Atkins dipilih sebagai ketua di SEC yang mana dulunya backgroundnya dia itu memang terkenal sebagai orang yang mendukung inovasi dunia kripto ini. Selain itu dia juga katanya lagi buka proposal-proposal termasuk pengajuan ETF Solana sama XRP. Bahkan mungkin lebih dari itu ya, ada 70-an teman-teman, itu mungkin altcoin lagi pada mengajukan. Kalau misalnya ada satu aja altcoin yang disetujui ETF-nya, ini mungkin bisa menjadi pintu gerbang dari dimulainya alt season lagi teman-teman ya. Tapi sekali lagi disclaimer, ini bukan fakta ya, jadi ini opini aku pribadi aja. Oke, langsung aja nih kita bahas bagaimana sih analisa teknikal dari Bitcoin saat ini. Oke, jadi di sini teman-teman untuk Bitcoin sendiri dia sudah kembali ya recover. Ini udah bisa dinyatakan recovery. Kenapa? Karena Bitcoin sudah tidak lagi diperdagangkan di bawah moving average simple 200 teman-teman. Jadi dia sudah keluar, dan untuk daily candle yang hari ini tutupnya benar-benar bullish, tapi saat ini dia sedang mengalami satu tantangan ya, dia ada satu struggle. Setelah berhasil melewati 88.000 dan tembus ya dari situ teman-teman, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, struggle berikutnya itu ada di kisaran level 94 sampai dengan 95.000. Dan seperti kita ketahui teman-teman, ini ya yang menyebabkan Bitcoin tuh lama banget sideway sampai akhirnya dia drop ya. Dia sideway itu dari 3 Februari dan akhirnya breakdownnya di akhir Februari, 24 Februari. Jadi hampir 1 bulan lamanya dia sideway untuk membentuk support di 95 sampai 94 teman-teman. Artinya memang ini nggak diragukan lagi, ini adalah trigger besar dari Bitcoin yang kemungkinan besar tuh harus dilewati untuk saat ini agar Bitcoin itu bisa kembali lagi ke 100.000 teman-teman. Nah ini udah aman ya, sejauh ini 88.000 sudah berhasil terlewati. Tapi masih ada rasa kekhawatiran sebenarnya di sini. Ada kekhawatiran apa kalau misalnya terjadi rejection teman-teman, maka Bitcoin ini bisa kembali turun, mungkin menguji 90.000 sampai dengan 89.000, baru setelah itu akan ada pantulan lagi ke atas. Nah, overall di sini kita lupakan lah ya untuk pergerakan jangka pendek ini. Aku udah sempat buat satu analisa di channel Telegram aku, di mana Bitcoin itu sebenarnya overall membentuk sebuah pattern, namanya itu adalah
falling wedge ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu familiar dengan pola falling wedge, itu ditandai dengan pembentukan lower high dan juga lower low teman-teman. Dan sebenarnya kita ada antisipasi Bitcoin tuh bisa turun sampai 71 bahkan 70 ribu ya kalau dia benar-benar merealisasi pola ini. Tapi sayangnya dia udah nggak membentuk low yang baru, alhasil di 74 dia langsung mantul seperti ini teman-teman. Nah sebenarnya berdasarkan dari pola ini tuh ya, ini adalah salah satu pola yang mengindikasikan adanya sinyal reversal gitu, dimana biasanya didahului oleh penurunan sebelumnya, habis itu akan terbitlah kenaikan teman-teman. Nah berdasarkan dari pengukuran pola ini, kita bisa ukur dari swing high menuju ke swing low terdekatnya teman-teman, dan kemudian kita pindahkan saat dia mengalami breakout, maka Bitcoin at least bisa kembali lagi ke level 105.000. Nah dari sini baru tuh ya kita bakal deg-degan mungkin ya untuk menyaksikan apakah Bitcoin itu bisa mencetak KTH baru lagi atau justru setelah itu kenaikan berakhir ya. Jadi cukup menguji harga tertinggi sebelumnya, habis itu selesai akan masuk ke bear market. Nah ini bener-bener penentuannya teman-teman, kita harus tunggu. Jadi itulah kenapa aku bilang kemarin ini tuh momen-momen bersejarahnya Bitcoin gitu, untuk menentukan apakah ini akhir dari bull market atau bull market masih akan berlanjut. Karena tantangan terbesarnya itu adalah ATH-nya dia sebenarnya, dan aku yakin Bitcoin tuh bakal balik lagi ke 100.000, bahkan mungkin bisa bermain-main lagi di 105.000 atau 108.000. Tapi yang aku nggak yakin adalah apakah dia bisa breakout dan mencetak ATH baru ya. Itu nanti akan kita update terus teman-teman. Saat ini skenarionya, karena dia mulai menunjukkan reaksi penolakan ya dari 94.000, which is itu adalah resisten yang cukup strong. Triggernya dia dari beberapa bulan yang lalu itu sempat terbentuk support kuat, maka kita mengantisipasi untuk adanya potensi ya, sekali lagi teman-teman, adanya potensi pengujian ulang 90 sampai worst case-nya ke 88.000, dan setelah itu kita akan lihat apakah Bitcoin akan mantul atau enggak setelah itu ya. Tapi kalau dari pola falling wedge-nya karena sudah di breakout ya, maka overall sih sebenarnya Bitcoin itu optimis untuk kembali lagi diperdagangkan di atas 100.000 US dollar. Kecuali kalau misalnya dia breakdown lagi di bawah 85.000 ya teman-teman, maka itu kita wajib waspada sih sebenarnya, karena mungkin bisa masuk ke dalam kategori fake out besar-besaran, karena kan udah cukup jauh juga nih pergerakannya, terus dia dump balik gitu, balik lagi. Nah itu udah parah sih fake outnya, dan mungkin bakal banyak juga trader-trader yang kejebak kalau memang skenario itu sampai terjadi. Tapi aku pribadi sih berpikir kemungkinan untuk itu bisa terjadi sangat kecil gitu, karena pergerakan Bitcoin closing candle daily-nya pun sudah seperti itu. Cuma itu tadi ya tantangannya, trigger paling besarnya dia itu di 94 sampai 95, apakah bisa breakout atau tidak gitu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu aja update terbaru hari ini ya seputar pasar kripto. Dan jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan, sekali lagi murni hanya sharing informasi dan edukasi aja buat kalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.